Ibu mertuaku yang sedang hamil datang ke rumah kami agar kami bisa merawat. Aku menerima surat mutasi kerja selama 3 tahun dan aku pun pergi membawa koperku. Suamiku meneleponku sambil berteriak, "Kalau kamu tidak pulang untuk merawat ibuku, kita cerai." Aku hanya tertawa dan membalasnya. Di pinggiran Jakarta, angin kering akhir musim kemarau menyusup melalui gedung-gedung apartemen yang menyalakan lampunya lebih awal. Dan daun-daun kering menumpuk di jalanan perumahan. Belum terasa dingin yang menusuk, tapi menyentuh logam sepeda motor yang terparkir saja sudah cukup membuat perasaan menjadi ciut. Di tengah pemandangan itu, ada rumah-rumah yang dari luar tampak sempurna, tapi di dalamnya setiap jam makan adalah kesempatan untuk menelan dalam diam hal-hal yang tidak bisa diucapkan. Namaku Alia, dan waktu itu aku berumur 35 tahun. Aku adalah kepala desainer interior di sebuah perusahaan properti besar di Jakarta. Dari luar, orang-orang bilang aku punya kehidupan yang stabil, pekerjaan yang bagus, gaji yang lumayan, sopan dalam bergaul, dan ditambah lagi dengan seorang suami yang bekerja sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan material bangunan. Kami tinggal di apartemen 3 kamar di kawasan elit Menteng dan mengendarai mobil yang bisa dibilang pantas untuk keluarga perkotaan yang mapan. Jika mereka hanya melihat kami dari balik kaca lift, banyak yang akan berpikir bahwa kami adalah prototipe keluarga bahagia, atau setidaknya keluarga yang tidak perlu pusing memikirkan uang. Tapi dalam hidup ini, apa yang terlalu berkilau biasanya sulit untuk diperbaiki agar terlihat nyata. Suamiku bernama Bima dan dia 3 tahun lebih tua dariku. Dia adalah tipe pria yang di depan umum selalu bersikap ramah. Dia tersenyum pada semua orang dengan sopan, berbicara dengan teratur, dan jarang sekali meninggikan suara. Teman-teman dan rekan kerjanya sering memuji betapa masuk akalnya dia. Hanya aku yang tahu bahwa kepekaan itu sering kali bagaikan setelan jas yang dia pakai hanya saat keluar rumah, saat tiba di rumah. Bukan berarti dia orang jahat. Dia juga bukan pelaku kekerasan atau pria hidung belang. Dia hanya punya satu kelemahan besar. Dia lebih takut membuat ibunya marah daripada kehilanganku. Ibu mertuaku adalah Ibu Ratna. Beliau berumur 56 tahun dan sudah menjanda selama hampir 1 dekade. Beliau berbicara dengan tenang di depan orang lain dan sangat suka menyinggung soal nama baik keluarga. Di lingkaran pergaulan kami, semua orang tahu bahwa dia adalah wanita yang sangat menjunjung tinggi penampilan. Di acara pernikahan atau kumpul keluarga, penampilannya selalu tanpa celah. Tutur katanya selalu benar dan dia mengingat urusan semua orang dengan sangat detail. Tapi setelah hidup bersamanya, aku paham bahwa dia tidak hanya menyukai ketertiban. Dia menyukai kendali, mulai dari apa yang dimakan setiap hari, kemana kami pergi di akhir pekan, bagaimana uang dihabiskan, dan bahkan nada suara setiap orang di dalam rumah. Dia selalu ingin menjadi penentu segalanya. Adik iparku adalah Rina. Umurnya 31 tahun. Dia adalah tipe orang yang bicaranya cepat dan bermulut tajam. Dia tidak tinggal bersama kami, tapi dia mampir ke rumah beberapa kali seminggu. Kadang dia bilang datang untuk menjenguk ibunya. Kadang dia bilang mampir karena searah untuk mengantarkan buah. Kadang dia mengeluh apartemen kontrakannya terasa sesak dan akhirnya menginap semalaman. Rina punya bakat yang sangat unik. Di luar dia tersenyum padamu, tapi dalam kata-katanya, dia selalu menyembunyikan sebuah kail. Sekilas terdengar seperti komentar polos, tapi jika dipikirkan lagi, rasanya sangat menyakitkan. Dan aku di rumah itu sungguh menyakitkan untuk mengakuinya. Adalah orang yang paling banyak berkontribusi secara finansial, tapi yang paling tidak punya suara. Aku memberikan uang paling banyak untuk uang muka apartemen dan juga membayar sebagian besar cicilan mobil, pengeluaran bulanan. Mulai dari tagihan listrik hingga les privat keponakannya yang disayangi Ibu Ratna seperti anak sendiri.
sampai kado atau bingkisan untuk keluarga Bima. Sebagian besar berasal dari gajiku. Meskipun begitu, setiap kali ada keputusan yang harus diambil, yang berkuasa tetap Ibu Ratna. Bima selalu mematuhi ibunya dan Rina mendukungnya. Aku seringkali merasa lebih seperti karyawan yang kebetulan memegang dompet keluarga daripada seorang istri yang sesungguhnya. Orang bilang jika suami istri sehati, mereka bisa melewati rintangan apapun. Di rumahku, keadaannya berbeda. Sebelum aku dan Bima bisa sepakat tentang sesuatu, kami harus belajar sepakat dengan ibu mertuaku terlebih dahulu. Sore itu aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Aku mampir ke swalayan untuk membeli sedikit ikan gurame, beberapa macam sayuran, dan sebungkus jamur. Di musim hujan, hari cepat gelap. Saat itu baru lewat jam 6 sore dan dari balkon sudah terlihat lampu-lampu dari gedung seberang baru saja melangkah masuk melewati pintu. Aku melihat Rina sedang bersandar santai di sofa, menatap ponselnya sambil berkata dengan nada menyanyi. Wah, kakak ipar sudah pulang? Rajin sekali. Aku pikir hari ini kamu juga bakal lembur sampai larut malam. Aku meletakkan tas belanjaan di lantai dan menjawab dengan tenang, aku pulang cepat untuk masak makan malam. Di mana ibumu? Rina menunjuk dengan dagunya ke arah kamar di ujung lorong. Lagi istirahat? Dari tadi sore perutnya agak mual. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Ibu Ratna keluar dari kamarnya. Beliau mengenakan baju piyama berwarna coklat muda dan sedang memijat pelipisnya. Saat melihatku, beliau menatap tas belanjaan itu dan langsung bertanya, "Beli apa kamu hari ini?" Sedikit ikan gurame dan sayuran untuk makan malam yang ringan. Mendengar kata ikan gurame, raut wajah Ibu Ratna langsung berubah. Beliau menutup hidungnya dengan tangan, memalingkan wajah sedikit, dan mengerutkan kening. Tidak, hari ini jangan masak ikan. Tiba-tiba baunya membuatku mual. Aku sedikit terkejut, biasanya beliau sangat suka ikan, apalagi kalau dipanggang pakai jahe. Aku menatapnya lebih saksama dan melihat wajahnya tampak pucat, bibirnya lebih pucat dari biasanya. Bagaimana kalau besok aku antar ibu ke dokter untuk periksa kesehatan menyeluruh? Akhir-akhir ini ibu sering terlihat lelah. Ibu Ratna belum sempat menjawab. Bima masuk lewat pintu tepat pada saat itu. Sambil melepas sepatunya, dia menyela dengan nada khasnya, setengah bercanda dan setengah meremehkan. Tidak apa-apa, itu cuma gejala menopause. Memang begitu kalau sudah seumurnya, kamu ini selalu saja membesar-besarkan masalah. Setelah selesai bicara, dia sekalian menuangkan segelas air untuk ibunya. Rina tak membuang waktu untuk mendukung kakaknya. Benar, Kak, kamu ini selalu saja khawatir berlebihan, baru melihat orang tua merasa sedikit berbeda saja. Kamu sudah memikirkan yang tidak-tidak. Aku terdiam, memperhatikan mereka bertiga. Yang satu bicara, dan yang dua lagi langsung membela begitu cepat. Sampai-sampai pertanyaanku yang baru saja menggema di ruang tamu sudah langsung terkubur. Makan malam-malam itu berlalu seperti biasa. Aku di dapur, Bima sibuk melihat ponselnya, dan Rina menceritakan gosip jalanan. Ibu Ratna sesekali menimpali dengan komentar. Saat aku membawa piring terakhir ke meja, aku mendengarnya berkata dengan suara datar, tapi sangat menusuk, nilai seorang wanita di dalam rumah tidak diukur dari berapa banyak uang yang dia hasilkan. Nak, yang penting adalah dia tahu cara menjaga ketertiban dan mengurus keluarga. Aku meletakkan sup di meja dan memaksakan sebuah senyuman. Tuh ya, Bu, aku tidak pernah lupa nasihat ibu. Beliau menatapku dengan pandangan yang, meski tidak keras, sudah cukup membuat siapapun merasa sedang dihakimi. Bima terus makan dengan kepala tertunduk, seolah tidak mendengar apa-apa. Rina memunculkan senyum setengah, senyum yang orang sebut sebagai senyum basa-basi. Aku sudah terlalu terbiasa dengan makan malam seperti itu. Sampai-sampai kadang aku bertanya-tanya, apakah aku ini sedang menjalani hidup
atau sekadar memainkan peranku sebagai menantu. Di tengah makan malam, aku menyajikan sepotong ikan panggang untuk Ibu Ratna. Beliau baru saja mendekatkannya ke mulut saat tiba-tiba beliau berhenti. Tiba-tiba beliau menyingkirkan piringnya dan melompat berdiri. Beliau menutup hidungnya kuat-kuat. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Aduh, aku tidak tahan bau ini. Setelah berkata begitu, beliau berlari ke kamar mandi. Kursi yang baru saja didudukinya bergeser sedikit. Makan malam pun terhenti dalam keheningan yang aneh. Aku mendongak, menatap ke arahnya pergi, dan merasakan bulu kudukku merinding. Bukan karena komentarnya, melainkan karena insting kewanitaanku mengatakan bahwa ada sesuatu di rumah ini yang diam-diam telah menyimpang dari jalur. Biasanya, setelah kejadian di mana ibu mertuaku meninggalkan meja makan karena bau ikan membuatnya mual, rasa gelisah terus saja berputar-putar di kepalaku. Tapi keesokan paginya, rutinitas pekerjaan kembali menelanku. Aku ada rapat penting dengan beberapa klien di ujung kota, cetak biru direvisi berulang kali, dan telepon terus berdering sejak sebelum aku sempat sarapan. Terkadang kehidupan seorang wanita memang aneh. Tidak peduli seberapa berat beban yang kau bawa di dalam hati. Saat melangkah keluar rumah, kau harus merapikan pakaianmu, tersenyum sebagaimana mestinya, dan berbicara dengan jelas. Hari itu, aku sedang memeriksa beberapa desain grafis di kantor saat Ibu Ratna menelepon, "Alia, malam ini jangan lupa pulang cepat. Ada makan malam keluarga untuk mengenang kakek, paman dan bibi dari Bandung akan datang." Aku melirik jam tangan dan langsung menjawab, "Iya." "Bah, selesai kerja aku langsung ke sana." Beliau hanya menjawab, "Baik," lalu menutup telepon tanpa peringatan lebih lanjut. Tapi aku tahu, di acara keluarga seperti ini, kalau menantu utama sepertiku sampai datang terlambat, pasti akan ada saja bahan omongan. Ada keluarga yang menganggap waktu seorang menantu itu seperti karet gelang yang bisa ditarik sesuka hati mereka. Saat aku tiba, apartemen sudah lebih ramai dari biasanya. Beberapa bibi dan sepupu dari pihak Bima sudah duduk di ruang tamu, dan suasananya dipenuhi dengan tawa serta obrolan. Ibu Ratna mengenakan blus beludru gelap, rambutnya disisir rapi, dan riasannya tipis. Melihatnya, tidak ada yang akan mengira kalau malam sebelumnya beliau pucat pasi karena sakit. Rina membukakan pintu untukku dengan senyum lebar dan suara yang kelewat manis. "Kakak ipar, kamu datang tepat waktu. Ibu sudah menunggumu untuk menata meja." Aku buru-buru ganti baju dan langsung sibuk di dapur. Ayam panggangnya sudah siap. Daging potongnya juga, tinggal menyelesaikan beberapa hidangan panas dan selada. Saat aku sedang menata sepiring ham agar terlihat cantik, aku mendengar percakapan dari luar, obrolan khas keluarga tentang rumah, anak, pernikahan. Hal-hal yang biasa dibicarakan di setiap pertemuan keluarga di Jakarta. Setelah selesai makan, kami semua duduk di meja. Seperti biasa, aku bertugas menyajikan makanan, menuangkan minuman, dan mengganti piring orang-orang yang lebih tua terlebih dahulu. Seorang bibi jauh dari pihak Bima menatapku sambil tersenyum dan bertanya dengan sangat santai, "Alia, kalian berdua sudah lumayan lama menikah, kan? Kapan kalian mau kasih cucu buat Ibu Ratna?" Tanganku yang sedang menyajikan selada terhenti sejenak. Sebelum aku sempat membuka mulut, Ibu Ratna melepaskan helaan napas yang sudah sangat diperhitungkan. Jenis helaan napas yang sekilas terdengar seperti rasa kasihan pada menantunya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, penuh dengan duri tersembunyi. Aduh, Bibi, aku ini orang pertama yang paling mengharapkannya. Tapi sepertinya aku belum beruntung untuk punya cucu. Kadang aku merasa sedih. Rumah sebesar ini, tanpa suara, tawa anak kecil, rasanya sepi sekali. Seorang kerabat tua yang duduk di sebelahnya berdecak lidah. "Yah, memang benar. Wanita yang sudah lewat usia 30-an dan belum punya anak, sudah seharusnya mulai khawatir." Rina, dari seberang meja, menimpali dengan nada santai,
Habisnya Kak Alia ini terlalu fokus sama pekerjaannya. Bye. Bibi tahu sendiri kan wanita zaman sekarang. Saking sibuknya mengejar karier, sampai lupa kalau waktu terus berjalan, dia membiarkan kalimatnya menggantung. Tapi akhir yang menggantung itulah yang paling menyakitkan. Seolah-olah alih-alih menamparmu. Mereka mencari memar yang paling menyakitkan, lalu menekannya tepat di sana. Aku mendongak dan tersenyum tipis. Pekerjaan itu cuma sebagian dari hidupku. Rina, soal punya anak, itu bukan hal yang bisa diputuskan begitu saja. Sudah ya? Bima yang duduk di sebelahku masih memegang gelasnya dan menatap piringnya. Dia mendengar semuanya. Aku tahu persis. Tapi seperti biasa, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Keheningan suamiku selama bertahun-tahun ini jauh lebih menyakitkan daripada kritikan orang lain. Sebenarnya, hanya aku yang tahu alasannya. Setelah 6 tahun, kami masih belum dikaruniai anak. 3 tahun setelah pernikahan, ketika pertanyaan mulai semakin sering muncul, akulah yang berinisiatif pergi ke dokter. Hasil pemeriksaanku normal, dokter menyarankan agar kami berdua melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hari di mana aku memegang hasil pemeriksaan Bima, aku duduk membeku di dalam mobil selama hampir setengah jam. Dokter menyampaikannya dengan sangat diplomatis, peluangnya untuk memiliki anak secara alami sangat rendah. Dan kami akan membutuhkan pemantauan serta perawatan jika ingin melanjutkannya. Aku ingat hari itu Bima duduk di bangku di luar rumah sakit dengan wajah pucat pasi tanpa setetes darah pun. Dia hanya memohon padaku dengan suara yang sangat pelan, "Tolong, jangan beritahu ibuku." Aku menatap pria yang telah kunikahi ini, dan tiba-tiba aku merasa lebih banyak kasihan daripada marah. Aku mengangguk. Sebuah anggukan sederhana yang harus kubayar dengan 6 tahun memikul reputasi sebagai wanita mandul. Sejak hari itu, setiap kali Ibu Ratna melontarkan sindiran, aku menelannya bulat-bulat. Setiap kali ada kerabat yang bertanya, aku tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Kadang aku merasa sangat terhina. Saat kami masuk ke kamar dan menutup pintu, aku bertanya pada Bima, "Kamu tidak mau bicara apa-apa? Kamu akan biarkan aku terus menanggung semua ini?" Dia akan duduk di tepi tempat tidur dengan tangan bertaut dan berbisik, "Ibuku sudah tua, kalau kamu memberitahunya, kamu cuma akan membuatnya sedih. Tolong, bersabarlah sedikit lagi. Kalau di rumah ini damai, kita juga akan damai. Tolong bertahan sebentar lagi." Kalimat itu terdengar singkat, tapi sangat menggerogoti jiwa. Sedikit hari ini, sedikit besok, dan begitulah beberapa tahun pun berlalu. Malam pertemuan keluarga itu juga sama. Setelah makan, ketika para tamu sudah pulang, saat aku sedang membereskan piring di dapur, aku mendengar Rina berbicara dengan Ibu Ratna di dekat pintu. Dia berbicara pelan agar terdengar seperti rahasia, tapi cukup keras agar aku bisa mendengarnya. Ibu juga harus sedikit menekannya. Kalau kita terus begini, orang-orang akan bilang kalau keluarga ini cuma punya menantu yang tahunya kerja saja." Ibu Ratna menjawab dengan sangat enteng, aku sudah bilang ribuan kali kalau kita beruntung. Ya syukur. Kalau tidak, ya mau bagaimana lagi? Harus terima nasib. Aku sedang membelakangi mereka dengan spons cuci piring di tanganku. Dan aku merasakan hawa dingin yang membekukan dari dalam. Ada kalimat dalam hidup ini yang bukan berupa teriakan atau hinaan, tapi saat mendengarnya, kau hanya ingin melepaskan segalanya dan menuntut penjelasan. Tapi hari itu, sayangnya, aku kembali memilih untuk bersabar. Aku pikir, aku bersabar demi menjaga kedamaian keluarga. Tapi aku tidak sadar bahwa semakin aku bersabar, semakin mereka berpikir bahwa aku tidak merasakan sakit malam harinya. Ketika aku baru saja menaruh piring terakhir, aku mendengar suara kursi ditarik di ruang makan. Aku keluar dan melihat Ibu Ratna sedang duduk, memegangi dadanya dengan wajah berkerut. Di depannya ada semangkuk sup ikan yang baru saja dipanaskan, aroma tomat dan lada masih tercium jelas. Tapi beliau hanya dengan mencium baunya,
langsung memalingkan wajah dan menutup mulutnya. Ya Tuhan, mual lagi? Kali ini, rasa gelisah yang kurasakan bukan lagi sekadar bayangan samar. Perasaan itu mulai terbentuk, memiliki beban, dan bersarang di dadaku seperti sebuah batu. Setelah 2 kali berturut-turut, Ibu Ratna meninggalkan meja makan karena mual. Aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri dengan berpikir bahwa itu hanya rasa tidak enak badan yang akan segera berlalu. Orang luar mungkin akan percaya dengan alasan menopause. Tapi bagi orang yang tinggal di bawah atap yang sama, ceritanya berbeda. Kau akan segera sadar jika seseorang mengubah cara mereka memegang alat makan, mengubah jam tidur mereka, atau bahkan mengubah ekspresi wajah mereka saat mencium bau yang tak asing. Aku mulai mengamati ibu mertuaku lebih saksama, tapi dengan cara yang sangat diam-diam. Aku tidak mencecar beliau dengan pertanyaan, tidak membuntutinya, atau membuat keributan seolah mencari-cari kesalahan. Aku hanya mengamati. Senin pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya untuk pergi bekerja. Biasanya jam segini Ibu Ratna sudah ada di ruang tamu menonton berita, tapi hari itu pintu kamarnya masih tertutup sekitar jam 7. Aku melihatnya keluar, dia berjalan lebih lambat dari biasanya. Bersandar pelan di sandaran kursi, dan wajahnya pucat, seperti orang yang tidak tidur nyenyak, sambil menuangkan segelas air hangat untuknya. Aku bertanya, apa ibu merasa sangat lelah? Kalau ibu mau, aku bisa minta izin setengah hari untuk mengantar ibu ke dok. Ibu Ratna mengambil gelas itu tanpa menatapku langsung. Bukan apa-apa, mungkin karena semalam aku kurang tidur. Aku baru saja mau mendesak. Tapi Bima, yang sedang merapikan dasinya di depan cermin, langsung menyela. Kamu ini berlebihan sekali. Wajar kalau orang tua punya hari baik dan hari buruk. Dia mengatakannya dengan nada santai yang sudah sangat kukenal. Setiap kali aku menunjukkan kepedulian tentang ibunya, dia selalu bertindak seolah-olah aku sedang mencari gara-gara. Bukannya benar-benar khawatir. Sore itu aku pulang lebih awal karena seorang klien membatalkan rapat. Saat membuka pintu, aku mendengar suara bisik-bisik di dapur. Ibu Ratna dan Rina sedang membelakangiku. Dan di depan mereka ada kantong plastik hitam. Rina memegang beberapa kotak yang terlihat seperti obat-obatan. Saat melihatku, dia terlonjak dan cepat-cepat memasukkannya ke dalam kantong. Lalu memaksakan sebuah senyum. Ah, kamu sudah pulang. Aku meletakkan tas di atas sofa, menjaga nada suaraku tetap tenang. Iya, pertemuanku dibatalkan. Jadi, aku pulang untuk mengambil beberapa berkas. Kalian lagi bisik-bisik apa? Rina menggelengkan kepala. Bukan apa-apa, aku cuma belikan vitamin untuk ibu. Aku melirik sekilas ke arah kantong yang sudah diikat buru-buru itu. Tapi dalam sekejap itu, aku sempat melihat ada gambar berwarna merah muda pucat di salah satu kotak. Desain yang sama sekali tidak mirip dengan suplemen tulang atau jantung yang biasa diminum orang tua. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dan pergi ke kamarku untuk mengambil dokumen. Di belakangku, obrolan antara ibu dan anak itu pun menguap. Malam harinya aku membuat sup selasih, semuanya makanan ringan dan mudah dicerna. Malam itu Ibu Ratna tetap ikut makan, tapi dia hanya makan sayur. Dia menatap daging dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, saat aku melayani Bima, aku mendengarnya bergumam seolah bicara pada dirinya sendiri. Akhir-akhir ini aku tidak tahan bau bawang goreng. Aku menyadari Rina menendangnya dari bawah meja. Aku tidak melihatnya, tapi Ibu Ratna langsung terdiam. Sementara itu, Bima masih asyik dengan ponselnya. Seolah-olah tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa mempengaruhinya selama itu tidak memercik langsung kepadanya. Beberapa hari berlalu dan keanehan ini semakin jelas terlihat. Ibu Ratna, yang biasanya sangat suka ke pasar di pagi hari untuk memilih sendiri sayuran dan ikan, sekarang menyerahkan semuanya kepadaku atau menyuruh layanan pesan antar dari swalayan. Suatu hari, saat sedang menonton film,
Dia marah tanpa alasan yang jelas. Aku hanya bertanya, apakah dia mau tambah kuah lagi? Dan dia malah membentak, bisa tinggalkan aku sendiri sebentar. Seandainya ini terjadi di waktu lain, jawaban itu pasti akan menyakitiku. Membuatku merasa serba salah. Tapi hari itu aku tidak merasa sedih. Aku hanya merasa heran. Rasanya sangat aneh. Melihat orang yang begitu gila kendali, seperti Ibu Ratna, justru kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Suatu Sabtu malam, saat aku sedang melipat baju kering, aku mendengar pintu depan dibuka dengan sangat pelan. Rina sedang memapah Ibu Ratna masuk ke rumah. Waktu itu hampir jam 9 malam, aku keluar ke ruang tamu. Kalian dari mana saja jam segini? Rina menjawab dengan cepat. Aku habis antar ibu ke rumah temannya. Aku melihat sepatu Ibu Ratna, solnya berlumuran debu kemerahan yang sama sekali bukan debu lantai, apartemen atau halaman rumah di daerah ini. Di tangannya, dia memegang sebuah amplop putih yang dilipat dua dan dia langsung memasukkannya ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Sebelum aku bisa memperhatikannya lebih jelas, Ibu Ratna membalikkan badan dan bergegas masuk ke kamarnya. Malam itu, saat aku merapikan meja kopi, aku melihat secarik kertas kusut di tempat sampah sebelah sofa. Tulisan yang tercetak di kertas itu sudah setengah pudar, tapi aku masih bisa membaca satu baris. Jadwal periksa. Selasa pagi, bagian atasnya sudah disobek dan nama kliniknya tidak utuh. Aku memegang kertas itu selama beberapa detik, lalu membuangnya kembali. Aku tidak mau menjadi tipe orang yang menggeledah barang orang lain. Tapi pada saat itu, sebuah pikiran yang sangat jelas terlintas di benakku. Di rumah ini, mereka menyembunyikan sesuatu dariku tentang dokter dan obat-obatan. Aku menceritakannya pada Bima saat kami sudah berada di kamar. Dia sedang tiduran menatap ponselnya. Mendengar ucapanku, dia mendesah tidak sabar. Sudah kubilang, kan, ibuku sedang dalam masa perubahan hormon. Jangan membesar-besarkan masalah. Setiap kali kamu melihat sesuatu yang sedikit berbeda, aku berbalik menatapnya. Tapi, apa kamu tidak sadar kalau akhir-akhir ini ibumu dan Rina sering sembunyi-sembunyi? Bima mematikan layar ponselnya dan mengerutkan kening. Alia, kamu hidup di rumah ini, seolah-olah kamu sedang menginvestigasi keluargamu sendiri. Bikin capek tahu, aku membeku, ternyata di matanya, kepedulianku hanyalah sebuah investigasi. Aku tidak berdebat lagi. Berbicara dengan orang yang selalu ingin meredam segala kecurigaan dengan alasan kedamaian keluarga, kadang jauh lebih melelahkan daripada bekerja seharian. Malam itu aku tidak bisa tidur. Dari balkon, angin musim kemarau bersiul melalui celah jendela. Di pikiranku, bayangan-bayangan yang tak terhubung saling berdesakan. Kantong obat yang disembunyikan Rina, wajah pucat Ibu Ratna, rasa mualnya, kepergiannya yang tanpa penjelasan. Semuanya adalah potongan-potongan terpisah yang tidak bisa kurangkai. Tapi aku yakin akan satu hal, di bawah atap ini ada sebuah rahasia. Dan rahasia itu entah besar atau kecil. Tidak selugu yang Bima coba yakinkan padaku. Keesokan paginya, saat aku pergi ke dapur untuk mengganti kantong sampah, aku membungkuk untuk mengikat kantong yang lama dan tanganku terhenti. Kantong sampah semalam sudah diganti sebelum waktunya. Kantong itu hampir bersih, nyaris kosong. Seolah-olah ada orang yang buru-buru membuang sesuatu yang tidak ingin kulihat. Pada saat itu, instingku tidak lagi sekadar firasat samar. Firasat itu berdiri tegak, dingin, dan setajam ujung jarum. Setelah pagi di mana aku menemukan kantong sampah yang diganti lebih awal, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya diam sejenak, lalu melanjutkan rutinitasku seolah tidak terjadi apa-apa. Ada situasi di mana semakin aneh keadaannya, semakin kau harus tetap tenang. Kalau mereka menyembunyikan sesuatu dan kau terlihat gelisah, itu sama saja dengan memberitahu mereka bahwa kau sudah mencium gelagat buruk selama beberapa hari berikutnya. Aku jarang sekali ada di rumah pada siang hari.
Perusahaan sedang sangat sibuk dengan proyek rumah contoh di daerah Bekasi. Cetak birunya terus diubah-ubah dan tim lapangan meneleponku tanpa henti. Bima juga sering pulang terlambat. Sementara Ibu Ratna dan Rina semakin terlihat seperti dua orang yang sedang menyimpan rapat sebuah rahasia. Kalau aku masuk ke dapur, mereka langsung diam. Kalau aku tanya dari mana, mereka cuma memberikan jawaban mengambang. Suasana ini membuat rumah yang memang sudah terasa menyesakan, kini terasa seperti panci presto yang siap meledak. Kamis malam, aku pulang kerja sekitar jam 9, aku sangat lelah. Kepalaku masih berdengung mendengar suara bor dari proyek. Saat masuk ke rumah, ruang tamu gelap gulita. Hanya lampu dapur yang menyala. Ibu Ratna sudah masuk ke kamarnya dan Rina tidak ada di sofa seperti biasanya. Apartemen itu terlalu sepi. Jenis kesunyian yang memaksamu berjalan berjingkat. Aku meletakkan tas di atas kursi. Aku mengikat rambutku dan pergi ke dapur dengan niat mencuci piring kotor di wastafel. Aku punya kebiasaan mengganti kantong sampah dan mengelap meja dapur sebelum tidur. Di rumah yang diisi banyak orang, kalau kau tidak menjaga kebersihan, besok paginya semuanya akan jadi berantak. Aku membungkuk untuk membuka tempat sampah. Tepat di bagian paling atas, ada sebuah kotak kardus pipih berwarna putih dan merah muda. Tanganku terhenti. Aku mengambilnya dan meratakannya dengan hati-hati. Di kotak itu tertulis dengan jelas kata-kata dalam bahasa Indonesia dan Inggris tentang suplemen multivitamin untuk ibu hamil. Bukan sembarang suplemen. Bukan juga kalsium untuk orang tua. Itu adalah vitamin prenatal. Tidak salah lagi, jantungku mulai berdebar kencang sampai-sampai aku bisa mendengarnya di telingaku. Aku terdiam beberapa detik, lalu aku kembali melihat ke dalam tempat sampah. Di bawah, sisa-sisa sayuran dan tisu basah. Ada secarik kertas yang sobek menjadi dua, ujung-ujungnya kusut. Seolah-olah ada orang yang meremasnya menjadi bola, lalu membukanya lagi. Aku memungutnya. Bagian kop dan bagian bawahnya sudah dirobek. Tapi di bagian tengahnya masih terbaca beberapa baris tulisan yang dicetak dengan tinta yang sedikit pudar. Usia kandungan 11 minggu. Dan di bawahnya ada simbol ultrasonografi USG. Tanganku terasa sedingin es. Aku bukan anak remaja yang tidak tahu arti kata-kata itu, tapi justru karena aku memahaminya, aku jadi tidak berani mempercayainya. Di kepalaku bermunculan ribuan kemungkinan, tapi aku menepisnya satu persatu. Rina tidak punya pacar, atau setidaknya yang aku tahu, dan dia tidak menunjukkan gejala apapun bahwa itu milik orang lain dan dibuang ke sini karena kesalahan jauh lebih tidak masuk akal. Di rumah ini tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka bertiga. Saat aku sedang mematung di sana, aku mendengar suara langkah sandal mendekat dengan cepat dari arah belakang. Rina masuk ke dapur seperti hembusan angin. Saat melihat kertas di tanganku, wajahnya menggelap dan dia merampasnya dengan kasar. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku berbalik. Masih dalam keadaan syok, kamu tanya, aku sedang apa? Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang kalian sembunyikan di rumah ini? Rina menyembunyikan kertas itu di belakang punggungnya dengan mata menyala. Kamu ini punya kebiasaan yang aneh ya? Sedikit-sedikit mengorek-ngorek sampah. Mengintip barang orang lain. Kamu tidak malu? Aku menatap lurus ke matanya. Barang orang lain, kalau sudah ada di tempat sampah rumah ini, berarti itu bukan privasi lagi. Lagi pula, ini vitamin kehamilan punya siapa? Dia tertawa pahit, senyum miringnya itu benar-benar membuat darahku mendidih. Terserah kamu mau mikir apa, tapi sebelum menuduh orang lain, sebaiknya kamu ngaca dulu. Tepat saat aku mau membalas, pintu depan terbuka, Bima masuk membawa bau asap knalpot dan angin malam. Saat melihatku di dapur, dengan kotak kardus di tangan dan Rina di sampingku. Dia mengerutkan kening. Aku mengangkat kotak itu. Kamu pulang tepat waktu? Tolong jelaskan. Apa ini? Bima. Tanpa menyentuhnya sama sekali. Langsung menoleh ke arah adiknya. Apalagi yang dia perbuat sekarang? Rina mengambil kesempatan itu.
langsung mengubah nada suaranya dalam sekejap mata. Aku tadi ninggalin barang di dapur. Terus dia malah ngorek-ngorek tempat sampah dan ninterogasi aku kayak aku ini buronan. Aku tertawa, tapi itu tawa getir yang menggores tenggorokanku. Ngorek-ngorek. Lihat ini Bima, di sini tertulis jelas untuk ibu hamil dan ini aku menunjuk ke arah Rina. Kertas hasil USG yang baru saja dia rampas dari tanganku, di situ tertulis usia kandungan 11 minggu. Bima tidak minta melihat kertas itu. Dia juga tidak bertanya, kenapa ada barang seperti itu di rumah ini? Hal pertama yang dilakukannya adalah menatapku dengan ekspresi kesal yang sudah menjadi ciri khasnya. Alia, bisakah kamu tidak usah melebih-lebihkan masalah? Aku langsung membeku. Melebih-lebihkan? Tentu saja melebih-lebihkan. Ucapku dengan sinis. Dia mendesah keras, wajar saja kalau ada orang di rumah ini yang beli sesuatu buat temannya atau kenalannya. Kamu ini. Begitu lihat hal aneh sedikit, langsung bikin heboh. Aku menatap tepat di matanya. Mencari sedikit saja rasa terkejut atau kebingungan. Ternyata tidak ada, hanya dalih. Hanya kekesalan karena aku telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Saat itu, Ibu Ratna keluar dari kamarnya. Beliau berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Tapi tatapannya dengan cepat menyapu tanganku, kotak itu, dan kemudian berhenti pada Rina. Hanya dari tatapannya itu, aku mengerti segalanya. Orang-orang di rumah ini bukan cuma tahu apa yang sedang terjadi. Mereka semua berkomplot untuk menutupinya. Aku meletakkan kotak itu pelan-pelan di atas meja dapur. Semakin pelan gerakanku, semakin dalam hatiku tenggelam. Ternyata rasanya berada di balik pintu yang terkunci itu seperti ini. Dingin, tipis, dan tajam. Mengiris tanpa perlu membuat suara. Setelah malam di mana aku menemukan kotak vitamin itu, dan baik Bima maupun Rina menyuruhku diam di dapur. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Bukan karena aku tidak punya hal lain untuk diucapkan, melainkan karena aku sudah mengerti satu hal dengan sangat jelas saat 3 orang di bawah atap yang sama sepakat untuk menyembunyikan sesuatu, semakin kau mendebatnya, semakin mereka menatapmu seolah-olah kaulah yang menjadi pembuat masalah. Aku masuk ke kamarku. Aku ganti baju, mencuci muka, dan berbaring di sebelah Bima seolah tidak terjadi apa-apa. Dia juga terdiam. Kamar itu gelap gulita, hanya cahaya dari gedung-gedung di seberang yang menembus celah-celah tirai, menciptakan garis tipis di lantai. Aku bisa mendengar dengan jelas napas suamiku yang teratur, seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak cukup penting untuk membuatnya tidak bisa tidur. Sementara aku terjaga hampir sampai fajar. Sejak hari itu, aku berhenti bertanya. Aku beralih mengamati. Ibu Ratna mulai meminum pil-pilnya di jam yang sama, tapi dia tidak lagi meninggalkannya di atas meja seperti pil darah tinggi atau pil sendi miliknya. Sekarang dia menyimpannya di dalam tas kain kecil berwarna krem yang dibawanya kemana-mana. Dia minum 1 pil di pagi hari setelah sarapan dan 1 lagi di malam hari. Suatu hari, saat dia mengira aku sedang berada di kamarku, aku melihatnya mengeluarkan sebuah kemasan blister berwarna perak. Dia sedang membelakangi dapur, tapi aku sempat melihat sekilas apa yang dia lakukan. Aku tidak bisa membaca tulisannya dengan jelas, tapi aku ingat betul warna dan bentuknya. Dan saat makan siang di kantor, aku mencarinya di internet berdasarkan deskripsi yang serupa. Di antara hasilnya, muncul pil hormon, multivitamin kehamilan, dan obat-obatan untuk kehamilan berisiko tinggi. Aku menatap layar ponselku dan merasakan ujung jariku membeku. 1 atau 2 hal mungkin bisa dijelaskan, tapi saat begitu banyak potongan petunjuk mengarah ke satu kesimpulan yang sama, itu bukan lagi sebuah kebetulan. Kata orang, tidak ada rahasia yang tidak akan terungkap seiring berjalannya waktu. Itu memang benar. Hanya saja, kadang-kadang saat rahasia itu terungkap,
Orang yang menemukannya akan merasa sama sakitnya dengan orang yang menyimpannya. Rutinitas di rumah kami juga jelas-jelas sudah berubah. Rina sekarang datang lebih sering daripada tukang antar galon. Kadang dia muncul pagi-pagi sekali memakai mantel kebesaran sambil menenteng sebuah tas. Di waktu lain, ibu dan anak itu baru pulang menjelang siang, berjalan berjingkat-jingkat dan menutup pintu dengan sangat pelan. Seolah tidak ingin membangunkan siapapun, Bima juga bersikap aneh. Dia yang biasanya tidak pernah peduli dengan jadwalku, sekarang rajin mengirim pesan untuk menanyakan jam. Berapa aku pulang? Apakah aku harus lembur? Atau apakah aku akan mampir ke suatu tempat? Pertanyaan-pertanyaan yang sekilas terdengar seperti bentuk perhatian, tapi kalau dipikir-pikir lagi, malah terkesan seperti sebuah pengawasan. Suatu kali, aku bertanya dengan santai, "Tumben kamu banyak nanya?" Bima menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. Biar tahu saja untuk mengatur makan malam, aku hampir saja tertawa. Selama 6 tahun pernikahan kami, jumlah di mana dia mengatur makan malam bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Kenapa tiba-tiba dia jadi sebegitu pedulinya? Rasanya seperti ada orang yang tiba-tiba memayungimu di hari yang sangat cerah. Sangat tidak masuk akal. Suatu Jumat sore, aku pulang ke rumah hampir 1 jam lebih awal karena ada klien yang membatalkan janji. Saat masuk, aku mendengar suara air mengalir di kamar mandi Ibu Ratna. Tasnya ada di kursi ruang makan dengan resleting setengah terbuka. Biasanya aku tidak pernah menyentuh barang orang lain, apalagi tas. Tapi saat berjalan melewatinya, aku melihat ujung kertas putih dengan huruf-huruf cetak berwarna biru menyembul keluar. Entah kenapa, aku berhenti. Aku tidak membuka tasnya. Aku hanya menatap bagian kertas yang terlihat. Embusan AC membuat kertas itu sedikit bergeser. Cukup bagiku untuk membaca kata-kata pertamanya. Klinik kandungan dan di bawahnya. USG trimester pertama, rasanya seperti diguyur sember air es di kepala. Aku mematung di dekat meja makan. Aku mendengar suara air mengalir di kamar mandi, suara pembaca berita di televisi ruang tamu, suara klakson mobil yang sayup-sayup dari jalanan. Segala sesuatu di sekitarku terus berjalan dengan normalitas yang kejam hanya di dalam diriku. Semuanya runtuh seperti sebuah tembok. USG trimester pertama, 3 kata itu tidak lagi ambigu seperti kotak vitamin atau kertas sobek. 3 kata itu tercetak jelas di depan mataku. Begitu nyata, sehingga tidak mungkin lagi untuk menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa aku salah baca. Aku mundur selangkah tepat saat pintu kamar mandi terbuka. Ibu Ratna keluar dengan rambut yang masih agak basah. Saat melihatku berdiri di dekat meja, dia berhenti sejenak. Matanya secara refleks melirik ke arah tasnya. Lalu kembali menatapku. "Kamu pulang cepat?" Kudengar suaraku sendiri terdengar, anehnya sangat normal. "Iya." Pertemuanku dibatalkan. Beliau mengangguk, mendekat, mengambil tasnya, dan cepat-cepat menutup resletingnya. Itu adalah gerakan yang sangat singkat, tapi sudah cukup bagiku untuk mengerti bahwa apa yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang tidak ingin dia perlihatkan kepada siapapun. Aku memperhatikan tangannya, jari-jarinya sedikit gemetar. Malam itu, saat aku sedang memasak, aku sadar Ibu Ratna menghindar dari bau minyak panas. Dia berdiri di pintu dapur dan mengerutkan kening. "Hari ini jangan menumis bawang ya. Tolong." Aku tidak tahan baunya. Aku menoleh ke arahnya dan menjawab dengan lembut, "Baik." Hanya satu kata, tapi di dalam hatiku rasanya seperti dihantam badai tsunami. Aku tidak lagi berada di tahap mencurigai. Aku dihadapkan pada kesimpulan yang begitu absurd sampai aku sendiri takut untuk menyatakannya. Saat makan malam, Bima makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rina terus berbicara dan tertawa, menceritakan kejadian di jalanan dengan suaranya yang cempreng seperti biasa. Aku duduk di sana, mendengarkan. Merasa seolah berada di tengah pertunjukan teater di mana setiap orang sudah hafal naskahnya masing-masing.
Hanya aku yang diberi sepotong naskah yang sobek. Malam harinya aku membaringkan tubuh membelakangi suamiku. Angin musim kemarau menghantam pagar balkon. Aku memejamkan mata, tapi 3 kata itu terus berputar-putar di benakku. Akhirnya, aku membuka mata dan menatap langit-langit yang gelap, sadar bahwa aku tidak bisa lagi berpura-pura, tidak tahu apa-apa lagi. Ada kebenaran-kebenaran yang, begitu kau menyatukan semua kepingannya, kau tidak punya hak lagi untuk mengabaikannya. Malam itu, setelah melihat tanda terima dengan kata-kata, USG trimester pertama menyembul dari tas Ibu Ratna. Aku nyaris tidak bisa mendengar apa yang diucapkan di meja makan. Rina bercerita bahwa teman kerjanya bertengkar dengan tetangganya. Bima bertanya kepadaku apakah besok aku harus pergi ke proyek. Ibu Ratna hampir tidak menyentuh supnya dan meletakkan sendok garpunya. Semua suara sampai ke telingaku seakan menembus kaca yang sangat tebal. Aku tetap duduk di sana, melayani makanan, menjawab dengan seadanya, tapi di dalam hati aku merasa setiap jengkal keberadaanku ditarik hingga batas maksimal. Aku menunggu sampai Ibu Ratna masuk ke kamarnya, sampai Rina mengambil tasnya dan pergi, sampai pintu depan dikunci. Sampai seluruh apartemen tenggelam dalam keheningan malam yang mencekam, sekitar jam 11, saat Bima keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah. Aku meletakkan buku yang kupegang ke atas meja. Duduklah, kita perlu bicara. Mungkin nada suaraku berbeda dari biasanya. Karena Bima menatapku dengan sedikit heran. Dia duduk di kursi di depanku, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ada apa kok sepertinya serius sekali? Aku menatap tepat di matanya, tanpa basa-basi, tanpa pembukaan. Ibu sedang hamil, kan? Handuk di tangan Bima terhenti. Ada momen-momen yang begitu singkat hingga berlalu dalam sekejap, namun cukup untuk mengoyak topeng apapun. Ekspresinya saat itu sama persis. Bukan kaget, bukan heran, melainkan seperti orang yang baru saja disentuh tepat di bagian yang paling dia sembunyikan. Dia memalingkan wajahnya dan berkata dengan suara pelan, "Jangan bicara sembarangan." Aku tersenyum pahit. Sembarangan. Vitamin kehamilan di tempat sampah, kertas USG yang sobek, pit hormone, dan sekarang tanda terima klinik kandungan di dalam tasnya. Seberapa bodohnya aku sampai tidak menyadarinya? Bima meremas handuknya dengan rahang menegang. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu tanpa menatapku. Dia menjawab, "Berhubung kamu sudah tahu." "Ya sudah, tapi jangan bikin keributan." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aku merasakan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku bertanya perlahan, kata demi kata. "Jadi, itu benar." Bima mendesah kasar, melemparkan handuk ke tepi tempat tidur. Dan dengan nada kesal, seolah dialah korbannya, dan bukan aku, dia berkata, "Iya, ibuku hamil sekitar 12 minggu. Kamu sudah dengar dengan jelas?" Aku mematung. Di hadapanku adalah pria yang telah hidup bersamaku selama 6 tahun, pria yang demi dirinya aku memikul rahasia paling pahit dalam hidup seorang wanita, dan pada saat ini, hal pertama yang dia berikan kepadaku bukanlah permintaan maaf karena telah menyembunyikannya dariku, melainkan kemarahannya karena aku telah mengetahuinya. Bima melompat berdiri, mendekati jendela dan memunggungiku. "Kamu tidak perlu tahu soal itu." Aku juga berdiri. "Aku tidak perlu tahu. Ini adalah rumah tempatku tinggal. Ini adalah keluarga suamiku. Ini adalah rahasia yang kalian semua sekongkol untuk menyembunyikannya dariku, seolah-olah aku ini pembantu. Dan kamu bilang aku tidak perlu tahu?" Bima berbalik tiba-tiba, merendahkan suaranya, tetapi dengan nada yang lebih tajam. "Alia, aku mohon, masalah ini sudah cukup rumit, jangan memperkeruhnya lagi. Ibuku sedang sangat menderita." Aku menatap suamiku dan tiba-tiba aku merasakan tawa getir yang tercekat di tenggorokanku. Dia sangat menderita dan aku. Kalian memperlakukanku seperti orang asing di rumahku sendiri.
Kalian menyembunyikan semuanya dariku, dari awal sampai akhir? Apa kamu pernah berpikir kalau aku juga sangat menderita? Dia mendekatiku, kembali menggunakan nada memohon yang sudah kukenal selama bertahun-tahun. Tolonglah bersabar sekali ini saja, demi aku. Hanya 3 kata itu, rasanya seperti sebuah tamparan. Demi aku, suatu hari aku menyembunyikan hasil tes kesehatannya agar seluruh keluarganya berpikir bahwa akulah yang tidak bisa memberikan keturunan demi dia. Setiap kali Ibu Ratna melontarkan sindiran atau Rina berkomentar pedas, aku menelannya dan menangis sendirian di kamar mandi pada malam hari demi dia. Setiap kali aku tidak tahan lagi. Dia mengulangi kalimat yang sama dengan nada yang sama, seolah-olah dia adalah korban paling tak berdaya di dunia. Aku mundur selangkah dan bertanya dengan suara yang sangat pelan, "Bima, apa artinya aku bagimu?" Dia mendongak, kebingungan. "Kamu istriku." Kali ini aku tertawa, tanpa ada sisa-sisa kepahitan. "Kalau aku istrimu, orang pertama yang harus kamu lindungi adalah aku. Tapi sejak dulu, setiap kali keluargamu punya masalah, kamu selalu mengorbankanku. Aku lebih seperti tameng pelindung dari masalah keluargamu daripada istrimu." Bima pun benar-benar marah. "Kamu ini melebih-lebihkan." "Melebih-lebihkan?" Aku menatap lurus padanya. "Kamu menyembunyikan masalah sebesar ini dariku. Kamu membiarkan ibumu dan adikmu memperlakukanku seperti orang yang tidak pantas dihormati. Dan sekarang kamu memintaku untuk bersabar sedikit lagi? Di matamu, apakah aku bagian dari keluarga ini? Atau cuma orang yang bertugas menanggung aib keluargamu?" Dia merapatkan bibirnya dengan nada suara yang tegang. "Ibuku sudah tua, kalau hal ini sampai ketahuan, bagaimana dia bisa menatap wajah keluarganya?" Aku membeku. Ternyata bahkan di saat seperti ini, yang paling dia khawatirkan adalah bagaimana ibunya akan dipandang oleh orang lain. Bukan bagaimana aku akan menghadapi pukulan ini, bukan apa yang tersisa dari rasa saling percaya dalam pernikahan kami, bukan wanita di hadapannya yang telah diubah oleh seluruh keluarganya menjadi orang terakhir yang mengetahui kebenaran. Aku duduk di tepi tempat tidur, meremas tanganku kuat-kuat agar tidak gemetar. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang sangat jelas terlintas di benakku. Bima tidak menganggap pengorbananku sebagai sebuah penderitaan. Dia melihatnya sebagai sesuatu yang mampu kulakukan, sebagai sebuah kewajiban yang harus kutanggung. Di ruang tamu, jam dinding berdetak setiap detiknya dengan suara yang kering. Bima masih berdiri dengan wajah yang penuh kelelahan. Tapi bukan lelah karena merasa bersalah padaku. Dia lelah karena situasinya tidak lagi terkendali. Sesuai dengan dugaannya, aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Malam itu, perasaan yang kumiliki bukan lagi keterkejutan. Semua itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Sedingin saat kau menyentuh gagang pintu di musim hujan dan kau tahu dengan pasti bahwa kau akan melangkah melewati ambang pintu menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Setelah malam di mana Bima mengaku kalau Ibu Ratna sedang hamil, keesokan paginya aku bangun sangat awal. Bukan karena aku sudah istirahat, melainkan karena aku hampir tidak tidur sama sekali. Aku berbaring mendengarkan dengung penyejuk ruangan, mendengar Bima bolak-balik di tempat tidur. Beberapa kali lalu terdiam, di kepalaku hanya ada satu pikiran yang berulang-ulang. Ternyata selama bertahun-tahun ini aku mengira aku adalah bagian dari keluarga ini. Tapi menghadapi skandal sebesar ini, aku tetap saja menjadi orang terakhir yang tahu. Aku baru saja selesai menyeduh teh saat Ibu Ratna keluar. Dia mengenakan sweater tipis abu-abu. Rambutnya dikuncir, dan meskipun wajahnya lebih pucat dari hari-hari sebelumnya, matanya anehnya terlihat sangat awas. Dia menatapku beberapa detik lalu duduk di meja makan. "Alia, duduk sebentar. Aku mau bicara denganmu." Suaranya pelan dan tertahan, seperti suara seseorang yang merasa rentan. Aku duduk di seberangnya dengan punggung tegak dan tangan di atas lutut. Beliau menghela napas, dengan lembut mengusapkan tangannya di tepi gelas berisi air hangatnya.
Kutebak Bima pasti sudah menceritakan semuanya padamu semalam. Aku tidak menjawab, aku hanya menatapnya. Beliau menunduk dengan suara yang tersendat. Aku tahu ini sulit untuk diterima. Aku juga tidak pernah menyangka di umurku yang sekarang ini aku akan berada dalam situasi seperti ini. Tapi dalam hidup ini, terkadang satu kesalahan kecil bisa menghancurkanmu selamanya. Aku hanya memintamu untuk memikirkan keluarga ini. Aku mendengar kalimat itu dengan sangat jelas. Keluarga ini selalu saja begitu. Keluarga ini perlu menjaga nama baik. Keluarga ini butuh kedamaian. Keluarga ini butuh seseorang untuk berkorban. Tapi tidak pernah ada yang bertanya, apakah aku masih pantas menjadi bagian dari keluarga ini? Bagaimana ibu ingin aku memikirkannya? Tanyaku tanpa basa-basi. Ibu Ratna mendongak dengan mata memerah. Berpura-puralah kamu tidak tahu apa-apa. Kalau hal ini sampai ketahuan, dengan wajah, apa aku akan menatap keluarga dan para leluhur? Kalau mereka menertawakanku, tidak apa-apa, tapi pikirkanlah kehormatan Bima dan juga kehormatan rumah ini. Aku tetap terdiam, mendengarkan setiap patah kata sambil merasakan pahitnya ludah di tenggorokanku. Bahkan pada saat itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf karena telah membohongiku. Yang dia butuhkan bukanlah pengertianku, melainkan kebisuanku. Tepat saat itu, Bima keluar dari kamarnya, menatapku, lalu menatap ibunya, dan berkata dengan nada merayu, "Cobalah mengerti, Alia. Mama sedang sangat tertekan." Bima berhenti sejenak, lalu mengulangi nada, suara yang sama yang telah kudengar selama bertahun-tahun. "Aku tahu kamu syok, tapi kalau sudah begini, membuat keributan tidak akan menyelesaikan apa-apa." Aku tertawa pelan. Luar biasa. Aku yang sudah dibohongi. Aku yang sudah diperlakukan seperti orang asing. Dan pada akhirnya, aku jugalah yang harus memaklumi semua orang. Bima mengernyitkan dahi. Kesal karena aku tidak lagi mengikuti naskah seperti biasanya. Dia mau ngomong sesuatu pas Rina masuk lewat pintu bawa bungkusan sarapan dan beberapa kotak susu. Pas lihat kami bertiga duduk di meja, dia langsung tahu apa yang lagi kami obrolin. Dia taruh barang-barangnya, duduk di sebelah ibunya, terus ngomong dengan suara yang manis banget kayak sirup. "Kak, jujur aja ya, masalah rumah tangga itu diselesaikan di rumah. Kalau bukan kita sendiri yang saling melindungi, siapa lagi?" Aku menatapnya. "Melindungi kita atau melindungi kepentinganmu?" Dia kaget sebentar terus senyum ngeledek. "Apa maksudmu ngomong gitu?" Aku nggak jawab. Tapi tatapanku sudah cukup bikin Rina nunduk beberapa detik. Sejak hari aku nemuin kertas di dapur, aku mulai merhatiin setiap gerak-geriknya. Orang yang terlalu penurut, terlalu penuh perhatian, dan terlalu terikat sama sebuah rahasia. Jarang banget yang bertindak cuma atas dasar cinta sama ibunya. Beberapa hari kemudian, aku dapat jawaban yang lebih jelas dari yang kubayangkan. Malam itu, pas pulang kerja, aku lewat depan kamar Ibu Ratna dan dengar suara Rina di dalam. Pintunya sedikit terbuka dan suaranya, meski pelan, kedengaran sangat jelas. "Kalau aku simpan rahasia ibu, itu nggak gratis ya. Nanti soal rumah dan uang Bima. Ibu harus adil. Jangan biarin orang luar yang ngambil semuanya." Terus ibu bilang aku nggak ngingetin. Aku mematung di lorong. Orang luar. Dua kata itu lebih menohok daripada tamparan dari Rina. Meskipun selama 6 tahun aku sudah ikut nyumbang beli rumah, bayar tagihan, kado, dan jaga kestabilan keluarga ini ibarat panci yang siap tumpah. Di dalam, Ibu Ratna merendahkan suaranya. "Diam, jangan kencang-kencang ngomongnya." Rina terkekeh. "Tenang aja, Bu. Aku tahu apa yang kulakukan, tapi di zaman sekarang, yang gak pintar bakal tertindas." Aku mundur pelan-pelan tanpa suara. Saat itu aku merasa apartemen tempatku tinggal ini mulai berubah bentuk. Sofa yang kupilih, tirai yang kupesan, meja makan yang kubayar lebih mahal supaya dapat kayu kualitas bagus. Semuanya masih di tempatnya.
Tapi ruang di sekitarku terasa sangat dingin dan asing. Katanya ikatan darah itu kuat, tapi di rumah ini, darah sepertinya cuma jadi alasan buat saling memanfaat. Ibu Ratna butuh orang untuk nutupin aibnya. Bima butuh orang buat nanggung rasa bersalahnya. Rina butuh rahasia untuk ambil keuntungan, dan aku, dari awal sampai akhir, adalah orang yang harus selalu bersabar. Malam itu aku berdiri lama sekali di balkon. Angin meniup bahuku. Dingin. Tapi nggak sedingin kenyataan yang aku rasakan di dalam. Selama ini, aku pikir aku lagi berjuang mempertahankan keluarga. Sekarang aku baru sadar, mungkin yang aku pertahankan cuma sebuah sandiwara yang sudah lama busuk dari dalam. Setelah mendengar percakapan utuh Rina di luar kamar Ibu Ratna, aku tidak lagi masuk dengan mentalitas seorang menantu yang mencari kedamaian. Aku tetap pergi bekerja, memasak, dan menyapa dengan sopan. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang telah hancur. Bukan dengan suara yang keras, bukan dengan kekerasan. Hancur, begitu saja. Orang sering memberikan nasihat yang sangat tulus kepada para wanita. Bersabarlah sedikit demi kebaikan keluarga. Aku juga mempercayainya. Selama 6 tahun aku menahan segalanya. Dari hal terbesar hingga yang terkecil, aku menahan sindiran karena tidak punya anak. Aku menahan kenyataan bahwa kontribusi finansialku tidak membuatku memiliki suara. Dan aku menahan saat-saat Bima tidak pernah berpihak padaku di tengah konflik. Aku pikir dengan bersabar. Aku sedang memperbaiki atap yang bocor. Tapi aku tidak sadar bahwa semakin aku memperbaikinya, semakin terbiasa orang-orang di dalam membuat lubang. Keesokan paginya aku bangun lebih dulu dari siapapun, duduk di meja makan, meminum segelas air hangat. Lalu pergi ke dapur. Ibu Ratna ada di ruang tamu memegang remote TV, tapi tidak melihat ke layar. Bima sedang memakai kemeja di depan cermin dan Rina sedang mengecat kukunya seolah-olah negosiasi semalam tidak pernah terjadi. Aku memanaskan sedikit sereal, memotong apel. Dan saat keluar, aku bertanya pada Ibu Ratna dengan sangat santai. Bu, sarapanlah yang ringan-ringan. Oke, akhir-akhir ini perut ibu kan lagi sensitif. Ibu Ratna menatapku lekat-lekat. Mungkin dia mengharapkan sikap yang berbeda dariku. Lebih dingin atau lebih agresif? Tapi aku hanya meletakkan mangkuk di atas meja dan kembali untuk mengambil sendok. Orang berpikir bahwa diam adalah kelemahan. Tapi terkadang diam hanyalah berhenti membuang-buang kata-kata dengan mereka yang sudah terbiasa hidup dari kesabaranmu. Bima duduk untuk makan. Menatapku beberapa kali dan bertanya, "Hari ini kamu mau ke proyek atau di kantor saja?" "Di kantor," jawabku ketus. Rina menimpali dengan nada tidak fokus. "Baguslah kamu sibuk terus." "Kak, biar nggak punya waktu buat mikirin hal-hal bodoh." Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum seadanya. Ya, orang sibuk biasanya nggak punya waktu buat ngitung jatah orang lain." Sendok di tangan Rina berhenti sejenak. Ibu Ratna menundukkan kepalanya dan Bima mengerutkan kening seolah memperingatkanku untuk berhenti. Tapi anehnya, saat itu aku merasa sedikit lega. Ternyata selama bertahun-tahun aku mengalah, mereka sampai berpikir bahwa aku tidak tahu cara membela diri. Hari itu di tempat kerja, aku fokus sampai waktu makan siang, tapi pikiranku tidak lagi sekacau hari-hari sebelumnya. Kenyataannya memang sangat buruk. Memalukan, ya, tapi setidaknya sekarang aku melihat akar masalahnya. Yang paling menyakitiku bukanlah kehamilan Ibu Ratna, melainkan bagaimana seluruh keluarganya menjadikanku sebagai tameng. Mereka butuh seseorang untuk tetap diam agar mereka bisa bersembunyi. Dan dari awal, orang itu selalu aku. Sore harinya, saat pulang, aku melewati ruang tamu dan mendengar Ibu Ratna sedang menelepon seseorang dengan nada memelas. "Iya, sungguh malang nasibku, di usiaku yang sekarang tidak ada kedamaian di rumah. Ada yang tidak henti-hentinya mengungkit masalah uang dan tidak menghormatiku. Kadang aku merasa ingin menghilang saja." Begitu mendengarnya, aku paham bahwa dia sudah menyiapkan peran korbannya
Dia tidak perlu menceritakan seluruh kebenarannya. Dia hanya perlu menyebar keraguan agar orang lain menyimpulkan cerita itu menguntungkannya. Ini taktik yang setua umur bumi ini, tapi tetap saja berhasil. Tidak butuh pisau, terkadang opini publik sudah cukup untuk membuat seseorang berdarah. Malam itu, aku tidak duduk menonton televisi bersama mereka lagi. Setelah makan malam, aku pergi ke kamarku untuk mengatur dokumen-dokumen pribadiku, memeriksa beberapa surat penting, dan mencatat tanggal-tanggal penting beberapa hari terakhir di ponselku. Aku belum tahu harus menyebut apa yang sedang kulakukan ini. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa lagi hidup sendirian dengan sikap nanti juga beres. Perbedaan antara perempuan kadang-kadang bukan terletak pada apakah mereka berbicara lantang atau pelan, melainkan pada apakah mereka berani mempertahankan harga diri mereka saat menyadari bahwa mereka sedang diremehkan. Jika kau pernah berada dalam situasi di mana kau menahan begitu banyak hal hingga itu menjadi sebuah kebiasaan, kau pasti mengerti perasaan itu. Terkadang kau mundur selangkah demi menjaga kedamaian, tetapi karena terus-terusan mundur, suatu hari kau menyadari bahwa kau sudah berada di luar pintu. Jika berada di posisiku, apakah kalian akan tetap diam demi mempertahankan apa yang disebut sebagai keluarga, atau memilih jalan lain demi menjaga martabat kalian? Malam itu aku tidur larut sekali. Bima sudah tidur memunggungiku. Seperti biasa, aku menatap punggungnya untuk waktu yang lama dan tiba-tiba aku tertawa. 6 tahun pernikahan dan aku pikir pria di sampingku ini adalah pelabuhan yang aman. Sekarang aku menyadari bahwa ada pelabuhan yang tampak tenang, tetapi kapal yang bersandar di sana justru semakin rusak. Aku memejamkan mata. Sudah tidak ada lagi kekacauan seperti sebelumnya. Ketenangan yang aneh perlahan merasuk ke dalam diriku seperti tenangnya air sesaat sebelum badai besar. Aku tahu bahwa aku masih berada di rumah itu, masih harus melewati setiap waktu makan, setiap lirikan, setiap kata yang menggantung, tapi aku juga tahu satu hal lagi. Mulai malam itu, aku tidak akan lagi menahan semuanya dengan cara yang sama. Mereka sudah terbiasa menjadikanku tameng untuk menutupi rasa malu mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku belajar untuk berdiri diam di tempat. Setelah malam di mana aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi pelindung keluarga suamiku, caraku memandang segala hal di apartemen ini pun berubah. Dulu aku memandangnya dengan kebiasaan seseorang yang ingin membangun sebuah rumah tangga. Apa yang kurang hari ini? Siapa yang sedang lelah? Masak apa untuk makan malam? Bagaimana mengatur anggaran bulan ini? Sekarang aku mulai memandang seolah-olah aku mundur selangkah, bukan untuk bersikap acuh, tak acuh, melainkan untuk melihat lebih jelas hal-hal yang sebelumnya dengan sengaja telah kuabaikan. Pertanyaan paling penting masih tertancap di benakku seperti sebuah duri. Siapa ayah dari bayi itu? Pada dasarnya aku bukan orang yang suka ikut campur. Seandainya masalah ini tidak menyangkut kehormatan dan hidupku secara langsung, aku mungkin takkan repot-repot mencari tahu, tapi sekarang rahasia itu dipakai untuk membungkamku. Dan saat kau dipaksa memikul rasa malu orang lain, kau berhak tahu apa yang sedang dipaksakan untuk kau pikul. Aku merenung panjang saat makan siang di kantor. Ibu Ratna adalah tipe wanita yang sangat peduli pada penampilan. Bahkan sampai cara berjalannya pun dijaga saat keluar rumah. Dia jarang punya teman dekat untuk bertemu secara diam-diam. Hidupnya hanya berputar di rumah. Acara kumpul keluarga, klub pensiunan di daerah kami, beberapa kerabat, dan kenalan lama sejak ayah mertuaku masih hidup. Kemungkinan dia punya hubungan gelap tanpa ketahuan oleh siapapun di keluarga sepertinya tidak masuk akal. Bukan karena dia sangat bermoral, melainkan karena dia takut pada apa kata orang. Aku mulai menggali ingatanku tentang orang-orang yang masih bebas keluar masuk rumah. Orang pertama yang muncul di benakku adalah Danu. Nama lengkapnya Danu Kurniawan. Usianya sekitar awal 40-an. Dulu dia adalah sopir pribadi ayah mertuaku. Setelah kematian Pak Darmawan,
Dia tidak lagi bekerja penuh waktu untuk keluarga kami, tetapi masih cukup sering mampir. Kadang-kadang untuk mengantar Ibu Ratna ke acara kumpul keluarga, di waktu lain untuk memperbaiki keran air atau membawa hasil bumi dari desa. Kehadirannya di rumah kami selama bertahun-tahun sudah begitu biasa hingga nyaris tak terlihat. Dan justru hal-hal yang terlalu akrab itulah yang seringkali lupa kita pertanyakan. Aku teringat beberapa kejadian di masa lalu yang sempat kulihat, tapi tidak kuperhatikan. Suatu kali, ketika aku pulang kerja lebih awal, aku melihat mobil Danu diparkir di jalan dari sore hingga larut malam. Ketika aku bertanya, Ibu Ratna memberitahuku bahwa dia tinggal untuk makan malam karena searah dengan perjalanannya. Di lain waktu dia memintanya untuk mengantarnya periksa ke dokter. Tetapi saat pulang ke rumah, dia bilang dia lebih suka diantar oleh orang yang bisa dipercaya. Semuanya terdengar wajar. Sangat wajar, sehingga tidak ada yang curiga. Tapi sekarang aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Suatu malam, saat aku sedang merapikan sampel kain di kamar, bel pintu berbunyi. Bima yang membukakannya. Saat aku keluar untuk mengambil segelas air, aku melihat Danu di depan pintu membawa 2 kantong jeruk dan sesuatu yang dibungkus kertas koran. Dia mengenakan jaket gelap, kepalanya sedikit menunduk dengan sikap sopannya yang biasa. "Hello, Mas Danu." Dia mendongak dan tersenyum tipis. "Hello, aku bawa jeruk dari desa buat ibu mertuamu." "Ah, terima kasih," kataku. Dan ketika aku hendak kembali ke dapur, aku melihat Ibu Ratna keluar dari kamarnya lebih cepat dari biasanya. Tatapannya melirik sekilas ke arahku lalu tertuju pada Danu. "Kamu sudah datang, masuklah." Hanya 2 kalimat, tapi nada bicaranya bukan seperti orang yang mengundang kenalan masuk. Ada rasa urgensi, ingin segera mengakhiri adegan orang itu berdiri di ambang pintu. Malam itu, Danu tidak tinggal untuk makan malam seperti waktu yang lain. Dia duduk tidak lebih dari 10 menit, lalu pamit pulang. Selama waktu yang singkat itu, aku menyadari bahwa Ibu Ratna hampir tidak menatap wajahnya dan Danu menghindari tatapan semua orang. Tapi ada satu momen ketika karena tidak sengaja, dia mendongak tepat ketika Ibu Ratna sedang merapikan syal yang melilit di lehernya. Tatapan mereka bertemu kurang dari 1 detik. Tetapi sudah cukup untuk membuatku merinding. Itu bukan tatapan 2 orang asing yang tidak punya sesuatu untuk disembunyikan. Saat Danu pergi, aku menyinggungnya pada Bima seolah tidak ada apa-apa ketika kami berada di kamar. "Akhir-akhir ini, Mas Danu sering mampir ke rumah ya, Bima?" Yang sedang melepas jam tangannya, berhenti sejenak dan menjawab, "Ya, kamu tahu kan dia sudah kenal keluarga ini sejak lama?" Aku duduk di tepi tempat tidur dan melanjutkan. "Ya, aku tahu. Tapi aku merasa sejak kakek meninggal. Kita memanggilnya untuk apa saja." Bima mengerutkan dahi. "Kenapa kamu tanya aneh begitu?" "Cuma penasaran." "Nggak ada apa-apa." Aku menatapnya. Aku cuma merasa dia lebih dekat dengan keluarga ini dari yang sewajarnya. Bima menutup laci lebih keras dari biasanya. "Kalau dia bisa bantu kita panggil dia." Aku tidak tahu apa yang aneh dari itu. Setelah berkata demikian, dia langsung pergi ke kamar mandi. Reaksinya yang begitu cepat dan defensif itu menegaskan satu hal padaku. Nama Danu adalah topik yang tak seorang pun di rumah ini ingin kusentuh. Beberapa hari kemudian, aku menyaksikan pemandangan yang lebih aneh lagi. Aku pulang ke rumah naik taksi. Tepat ketika mobil berbelok masuk ke dalam perumahan, aku melihat mobil van tua milik Danu diparkir di tempat tersembunyi di dekat garasi. Ibu Ratna duduk di kursi penumpang dengan pintu setengah terbuka. Dari balik kaca, aku melihatnya mengatakan sesuatu dengan sangat cepat. Sementara Danu menundukkan kepalanya dengan satu tangan mencengkeram setir, itu tidak terlihat seperti percakapan biasa. Kelihatannya seperti sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Aku tidak segera turun dari taksi. Aku berdiam diri beberapa detik lagi. Pada saat itu, Ibu Ratna menoleh keluar dan ekspresinya berubah total ketika dia melihat taksiku berhenti. Dia membuka pintu dan turun begitu tergesa-gesa sehingga hampir tersandung.
Danu menyalakan mesin dan melaju, pergi tanpa menyapa, tanpa berhenti sedetik pun. Malam itu, saat makan malam, aku mencoba menyentuh topik itu secara sepintas. Sore tadi, aku melihat ibu bersama Mas Danu. Ibu Ratna yang sedang minum sup. Seketika membeku, Rina segera menyelah. Ibu memang memintanya untuk mengantarnya berbelanja. Kenapa kamu bertanya? Sangat detail. Aku menatap Rina, lalu menatap Ibu Ratna. Aku tidak bertanya dengan detail. Aku cuma bilang aku melihat kalian. Bima, sambil mengambil sepotong telur dadar, berbicara dengan nada datar tapi tegas. 3 orang ini berkoordinasi dengan sangat mulus sehingga aku tidak merasa terganggu lagi. Aku hanya menyadari bahwa di rumah ini cukup dengan menyebutkan satu nama. Suasananya langsung berubah. Seolah-olah seseorang baru saja mencabut pin pengaman dari bom yang siap meledak. Malam itu, berdiri di depan cermin. Sambil melepas anting-antingku, aku menatap diriku dan merasa seperti tiba-tiba menua. Aku masih belum punya bukti untuk menarik kesimpulan, tapi pengalamanku mengatakan bahwa rahasia besar biasanya terungkap melalui detail-detail kecil. Pandangan yang menghindar, jawaban yang terlalu cepat, nama yang jika disebutkan, orang berusaha membungkamnya. Dan sekarang, di tengah semua keanehan yang menyelimuti keluarga suamiku, nama Danu mulai menonjol lebih dari yang lain. Sejak hari aku melihat Ibu Ratna di dalam mobil bersama Danu, dan seluruh keluarga buru-buru memotong omonganku saat makan malam, intuisiku sudah menemukan hubungan di antara mereka berdua, tapi merangkai titik-titiknya berbeda dengan memberinya nama. Ada hal-hal yang selama tidak ada yang mengucapkannya dengan lantang, kau masih bisa membohongi dirimu sendiri dengan berpikir bahwa kau mungkin melebih-lebihkan. Tapi ketika kebenaran itu diucapkan, ia menjadi dingin dan tajam seperti besi. Bukan Bima yang memberitahuku, apalagi Ibu Ratna atau Rina, itu Bibi Sari. Hari itu, larut sore aku sedang di kantor ketika dia menelepon. Suaranya pelan dan tertata, sangat berbeda dengan nada suaranya yang biasa. Alia, setelah pulang kerja, bisakah kamu datang ke kafe di awal Jalan Sudirman? Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku terdiam sesaat, lalu menjawab, tentu, B. Aku akan ke sana. Kafe tempatnya menemuiku tersembunyi di bawah sebuah pohon tua, sebuah tempat sederhana. Dengan beberapa meja plastik dan etalase kue, ketika aku tiba, Sari sudah di sana. Dia mengenakan mantel coklat tua dan memegang secangkir teh panas di antara kedua tangannya tanpa meminumnya. Dengan pandangan tertuju pada meja, seolah-olah dia sedang memilih setiap kata. Aku duduk. Ada apa? Bi? Dia mendongak dan menatapku dengan campuran rasa iba dan kelelahan. Dia tidak langsung pada intinya, melainkan pertama-tama bertanya, akhir-akhir ini pasti sangat sulit bagimu di rumah, kan? Aku mengatupkan bibirku dan menjawab pelan. Kutebak Bibi sudah membayangkannya. Dia menghela napas. Bibi bisa membayangkannya, tapi Bibi sudah memikirkan berkali-kali. Apakah Bibi harus memberitahumu atau tidak? Bagaimanapun juga, ini adalah aib bagi keluarga. Aku membeku. Cara dia menggunakan kata aib itu membuat hatiku menciut. Aku mengerti bahwa apa yang akan kudengar melampaui hubungan gelap belaka. Sari sedikit meremas cangkirnya dan berkata perlahan, Danu yang kau curigai itu, sejujurnya, bukan orang asing, seperti yang kau kira. Aku mendongak seketika. Apa maksud Bibi? Dia menatapku tepat di mata untuk pertama kalinya sejak aku tiba. Danu adalah anak haram Darmawan. Aku mendengar setiap kata, tapi rasanya seperti telingaku tersumbat. Darmawan, bapak mertuaku. Aku terpaku selama beberapa detik. Semua teka-teki dari beberapa minggu terakhir tiba-tiba terhubung. Aku ingat keakraban Danu yang berlebihan dengan keluarga kami, caranya masuk tanpa pemberitahuan. Bagaimana Bima dan Rina selalu menghindari namanya. Bagaimana semua orang memperlakukannya.
dekat sekaligus menjaga jarak. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Sari melanjutkan dengan suara lirih. Ketika Bapak Darmawan masih hidup, dia menghabiskan beberapa waktu bekerja di luar kota. Beberapa waktu kemudian, Ibu Ratna mengetahui bahwa dia telah memiliki seorang anak dengan wanita lain. Anak itu adalah Danu. Dulu, masalah itu disembunyikan sedapat mungkin karena takut keluarga besar akan tahu dan menjadi skandal. Ketika Bapak Darmawan meninggal dan wanita lainnya sudah tiada, Ibu Ratna membiarkan Danu mendekat ke rumah, tapi selalu sebagai kenalan lama. Aku memegang erat sandaran kursi untuk menahan tubuhku. Dan kenapa dia membiarkannya begitu dekat? Sari tersenyum pahit, senyum yang penuh dengan rasa lelah, karena dia ingin mengendalikannya. Mengerti, ada orang yang setelah dikhianati, daripada memutus hubungan, mereka lebih suka mempertahankan duri itu agar tidak lupa bahwa duri itu masih ada. Ibu Ratna takut rahasia suaminya terbongkar, takut orang-orang tahu bahwa dia telah diselingkuhi, jadi dia menjaga Danu tetap dekat untuk mengawasinya. Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Bi? Sari mengalihkan pandangannya ke lalu lintas jalanan, lalu setelah keheningan yang panjang, dia melanjutkan, aku tidak menyadarinya dari awal, tapi aku tahu setelah kematian Bapak Darmawan, Ibu Ratna merasa sangat kesepian dan tidak stabil. Dari luar dia selalu terlihat kuat, tapi di dalam dia memikul perasaan rendah diri karena telah dikhianati, dan Danu, di sisi lain, tumbuh dalam ketidakpastian tanpa diakui secara resmi, namun tidak bisa memisahkan diri dari keluarga ini. Dua orang itu terjerat dalam hubungan yang sangat tidak sehat. Awalnya itu adalah ketergantungan, kemudian menjadi rumit. Dan ketika mereka melewati batas, tidak ada lagi yang bisa berhenti. Mendengarnya membuat tanganku membeku, ada kebenaran yang membuatmu terkejut karena baru, dan ada kebenaran yang membuatmu jijik karena pada dasarnya salah. Saking salahnya, hanya dengan memikirkannya saja membuatmu merasa malu. Sejak kapan Bibi tahu? Tanyaku pelan. Aku sudah curiga sejak lama. Jawab Sari. Beberapa kali saat melihat bagaimana Ibu Ratna menyuruhnya melakukan sesuatu, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba memperingatkannya secara halus. Aku bilang padanya agar tidak memberi ruang bagi orang untuk bergosip, tapi dia membantah semuanya. Dia bilang itu hanya halusinasiku. Tapi sekarang, dengan adanya kehamilan, aku tidak bisa lagi, tidak mempercayainya. Aku menunduk, memandangi tanganku, mengingat kembali masa-masaku sebagai menantu. Aku telah melihat Ibu Ratna memegang teguh reputasi keluarga layaknya sebuah jimat. Dia mengkritik orang lain karena tidak tahu malu atau karena tidak punya prinsip. Dia menghakimiku karena tidak punya anak, seolah-olah dia kebal terhadap segala norma. Dan ternyata, di balik semua itu dia telah jatuh ke noda yang sama yang ditinggalkan almarhum suaminya. Dengan berat hati, Sari mengucapkan sesuatu dengan sangat pelan. Alia, jangan berpikir bahwa keluarga ini hancur karena kehamilan itu. Keluarga ini sudah hancur sejak lama. Hancur sejak hari di mana semua orang lebih peduli untuk menjaga penampilan daripada melihat apa yang ada di dalam. Meskipun itu sudah busuk, aku mendongak. Kalimat itu bagaikan sebilah pisau yang memotong bersih, tepat di bagian yang selama ini kuhindari. Benar, rumah ini tidak hancur karena kejadian tak terduga. Rumah ini sudah busuk dari dalam sejak lama, dan aku, yang hidup di tengah-tengahnya, telah percaya bahwa dengan bersabar sedikit lagi, semuanya akan membaik. Sari menatapku dengan lebih lembut. Bibi tidak menceritakannya agar kau membuat kehebohan atau membalas dendam pada siapapun. Bibi hanya merasa sangat kasihan padamu. Kamu berhak tahu ke dalam situasi apa mereka telah melibatkanmu. Aku mengangguk dengan rasa sesak di tenggorokan, bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya selama ini, ada orang yang mengatakan dengan lantang apa yang selama ini kukatakan pada diriku sendiri dalam diam. Di luar, hujan terus mengguyur pagar balkon. Di ruang tamu,
Ibu Ratna terdiam tak bisa berkata-kata. Rina mengatupkan bibirnya dan Bima memalingkan wajah, dan sejak saat itu, aku tidak lagi merasa seperti bagian dari keluarga ini. Aku merasa berada di ambang sebuah babak baru dalam hidupku yang akan segera kututup, sebuah babak di mana, jika aku mengambil satu langkah lagi, aku tidak akan pernah lagi menjadi orang yang hanya bisa diam dan menahan segalanya. Setelah percakapan dengan Bibi Sari di ruang tamu, apartemen itu tenggelam dalam keheningan yang kental, bukan kesunyian yang damai, melainkan seperti air keruh yang setelah diaduk, perlahan-lahan mengendap. Ibu Ratna jarang sekali keluar ke ruang tamu. Rina masih datang, tapi dia tidak lagi melontarkan banyak sindiran. Sebagai gantinya, ada lirikan lewat ekor mata dan panggilan telepon yang dilakukannya sambil keluar ke balkon. Bima menunjukkan sikap marah yang tertahan. Dia tidak berdebat, tidak memohon. Dia hanya menatapku seolah-olah akulah orang yang telah merusak tatanan yang dia pertahankan selama ini. Dan aku mulai melakukan apa yang harus kulakukan dalam diam, tanpa pamer, tanpa niat balas dendam. Aku hanya mulai menata segala sesuatunya dengan kedinginan seseorang yang telah terpojok dan tidak punya pilihan lain selain bersikap logis. Aku sadar bahwa emosi tidak akan menyelamatkanku. Tangisan atau amarah tidak akan mengeluarkanku dari kekacauan ini tanpa mereka menyalahkanku. Aku perlu berpegangan pada kebenaran dengan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata pembuktian. Malam itu, ketika semua orang sudah berada di kamarnya, aku mengunci pintu kamarku, menyalakan komputer dan mengambil ponselku. Hal pertama yang kulakukan adalah memindahkan semua foto dokumen yang coba Bima paksa aku untuk tanda tangani ke dalam satu folder, dan kemudian aku membuat salinan cadangan di surel pribadiku. Aku memberi nama folder itu sekadar arsip, nama yang sederhana. Tapi bagiku itu melambangkan momen ketika seorang wanita berhenti hidup dalam kepercayaan buta. Kemudian aku membuka aplikasi bank dan mengambil tangkapan layar dari semua transaksi dari rekening tabungan bersama, setiap jam, setiap penarikan, setiap transfer, aku menyimpannya dengan teliti. Ada transfer ke sebuah rumah sakit, ke rekening pribadi Bima, dan ke nomor rekening yang tidak kukenal. Hanya dengan melacak jejak uang itu, aku menyadari seberapa jauh penipuan ini berlangsung. Rahasia ini tidak lagi hanya sebatas di 4 dinding ini. Ini sudah mempengaruhi uang kami, hak hukuk, dan fondasi pernikahan yang telah kubantu bangun selama 6 tahun. Keesokan harinya, saat makan siang, aku menghabiskan waktu lama untuk memeriksa pesan-pesan di grup WhatsApp keluarga. Aku mengambil tangkapan layar dari semua pesan ambigu yang dikirim dari ponsel Ibu Ratna. Dari komentar jahat, dari insinuasi bahwa aku ini orang yang tidak sopan dan penuh perhitungan, aku tidak perlu berdebat siapa yang benar. Aku hanya perlu menyimpan momen dan isi tepatnya agar tak seorang pun bisa bilang aku mengarang cerita. Malam harinya, aku menyalakan ponsel lamaku dan mencari video yang direkam Rina dan dikirim ke salah satu kerabat yang kemudian beredar. Untungnya, seorang sepupu Bima yang selalu bersikap bijaksana kepadaku telah mengirimkannya secara pribadi padaku. Aku mengirimkannya agar kamu tahu apa yang mereka katakan di belakangmu. Tulisnya padaku. Aku menonton video itu sekali saja. Video itu dimulai tepat saat aku meninggikan suara. Seluruh bagian sebelumnya, di mana Ibu Ratna menyalahkanku, Rina memprovokasiku, dan mereka mencoba memaksaku menandatangani, sudah hilang. Aku mematikannya dan menyimpan salinannya di hard drive. Aku tidak lagi merasa marah. Kemarahan pada tingkat tertentu akan mendingin dan hanya menyisakan kejelasan yang membeku. Malam ketiga aku membuka laci bawah lemari pakaian. Di sana ada sebuah kotak kayu kecil berwarna gelap dengan kunci kuningan. Sudah lama sekali aku tidak menyentuhnya. Ada hal-hal yang kita simpan, bukan karena kita melupakannya, tapi karena rasa sakitnya belum cukup besar untuk mengeluarkannya. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada kertas-kertas tua, beberapa foto pernikahan dan, di dasarnya,
Sebuah amplop rumah sakit dengan tepian yang menguning. Aku mengeluarkannya. Tanganku tidak gemetar, tapi ujung jariku terasa dingin. Laporan medis Bima dari bertahun-tahun yang lalu masih utuh. Tintanya sudah agak pudar, tapi kesimpulannya masih sangat jelas. Ini adalah dokumen yang telah kulindungi dengan kehormatanku sendiri. Dulu aku berpikir bahwa menyimpannya adalah memberinya kesempatan bagi suamiku untuk menjaga harga dirinya. Sekarang aku menyadari bahwa aku telah menanggung beban dari seseorang yang tidak akan pernah sudi membantuku. Aku duduk di tepi tempat tidur untuk waktu yang lama dengan kertas itu di pangkuanku. Angin malam perlahan menggerakkan tirai. Aku ingat makan malam di mana aku dihakimi karena tidak punya anak. Saat Ibu Ratna berbicara tentang keberuntungan seorang wanita, momen di mana Rina melontarkan komentar yang terdengar seperti candaan, tapi menusuk seperti pisau. Dan aku teringat pada Bima, yang mengetahui kebenarannya, tapi hanya mengatakan kalimat andalannya padaku, "Bersabarlah sedikit lagi." Aku melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam map plastik transparan, bukan lagi untuk melindunginya. Kali ini aku menyimpannya untuk melindungiku sendiri. Sekitar tengah malam, semua yang kubutuhkan sudah berada di dalam tas kerja hitam yang tipis, foto-foto vitamin kehamilan, tanda terima klinik, mutasi rekening gabungan, salinan dokumen kekayaan, pesan-pesan dari grup WhatsApp, video editan, dan yang terakhir laporan medis dari bertahun-tahun lalu. Aku meletakkan tanganku di atas tas itu dan merasakan sensasi yang aneh, bukan kelegaan maupun beban. Rasanya seperti bangun setelah demam panjang, kakiku masih lemas, tapi kepalaku akhirnya jernih. 6 tahun kesabaran. 6 tahun menjaga penampilan demi orang lain. Akhirnya terkumpul dalam beberapa lembar kertas tipis. Tipis. Ya, tapi cukup untuk mengakhiri kehidupan yang penuh kebohongan. Aku memilih Sabtu malam. Malam itu adalah salah satu makan malam langka di mana semua orang hadir. Ibu Ratna, Bima, Rina, dan Bibi Sari. Aku menyiapkan makan malam yang sederhana, sup labu, ayam panggang, jamur tumis, dan ikan panggang. Tanganku bergerak lincah. Pikiranku anehnya sangat jernih. Mungkin saat kau sudah cukup menderita, hatimu berhenti bergetar. Tas hitam yang tipis itu telah kutinggalkan di kamarku di samping koper yang sudah hampir ditutup. Makan malam dimulai dengan kenormalan palsu yang terasa mengerikan. Ibu Ratna di ujung meja. Pukat, tapi tetap mempertahankan ketenangannya. Rina melayani makanan untuk ibunya. Bertanya bagaimana keadaannya hanya sebagai basa-basi semata. Bima, lebih pendiam dari biasanya, menatapku sesekali seolah-olah sedang mencoba menebak apa yang sedang kupikirkan. Bibi Sari duduk di sebelah kanan Ibu Ratna. Dia diam sejak awal. Di pertengahan makan malam, Ibu Ratna meletakkan alat makannya. Dia mendesah dengan nada memelas. Seolah-olah dialah korban paling besar di rumah itu. Aku sudah tua, aku tidak minta banyak, hanya agar di rumah tidak ada yang membesar-besarkan masalah supaya kita bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Rina langsung mendukungnya. Tentu saja, Ibu. Masalahnya ada orang yang suka mengungkit-ungkit segalanya, membuat masalah sepele menjadi besar, dan pada akhirnya yang menderita adalah Ibu. Bima berbalik ke arahku dengan suara pelan dan nada yang sangat familiar yang membuatku lelah. Alia, sungguh, kalau sudah begini, kalau saja kamu sedikit lebih pengertian, semua ini tidak akan serumit ini. Aku mendongak dan menatap mereka satu persatu. Sungguh aneh, pada saat itu aku tidak lagi merasakan kemarahan, hanya semacam senyum getir. Begitu banyak kotoran, kebohongan, penindasan. Dan dari mulut mereka, semuanya itu dirangkum menjadi harus pengertian. Aku membersihkan tanganku dengan serbet dan bangkit untuk pergi ke kamarku. Ketika aku kembali, aku membawa tas hitam di tanganku. Langkah kakiku bergema di tengah kesunyian yang tiba-tiba, aku meletakkan tas itu di tengah meja dan membuka resletingnya. Dokumen pertama yang kukeluarkan adalah surat gugatan cerai.
yang sudah kutandatangani. Aku meletakkannya di depan Bima. Aku tidak sedang melebih-lebihkan. Aku hanya berhenti di saat yang tepat. Ekspresi wajah Bima berubah. Seketika, "Kamu gila ya?" Aku tidak menjawabnya. Aku mengeluarkan laporan bank yang menunjukkan penarikan lebih dari 400 juta rupiah dan meletakkannya di sebelah surat gugatan cerai. Ini adalah uang bersama kita. Kamu menariknya sendiri tanpa berkonsultasi denganku, tanpa izinku. Ketika kita ke pengadilan, semuanya akan jelas. Pastikan kamu menyatakan semuanya. Rina melompat berdiri. "Kamu pikir kamu sedang mengancam siapa?" Aku menatapnya dan mengeluarkan foto-foto dokumen yang Bima coba paksa aku untuk tanda tangani, dan ini adalah kertas-kertas yang kalian sebut asuransi kesehatan. Kalau perlu, aku akan minta pengacara memeriksa setiap barisnya untuk memastikan apakah ini bantuan atau percobaan penipuan. Ibu Ratna memegang dadanya dengan suara yang parau. "Apa? Apa yang akan kamu lakukan?" "Alia, kali ini aku tidak memanggilnya ibu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya mengembalikan kebenaran kepada pemiliknya." Aku mengeluarkan ponselku, membuka tangkapan layar pesan-pesan dari grup keluarga dan video yang dimanipulasi, lalu menggesernya ke arah Rina. "Dan kamu, mulai sekarang, kalau kamu kirim satu pesan lagi dengan sindiran atau mengedit video lain untuk mencemarkan nama baikku, jangan mengeluh kalau aku mengambil tindakan hukum. Masalah keluarga bisa dibicarakan, tapi kalau kamu mencoba menghancurkan kehormatan seseorang, itu bukan lagi sekadar permainan kata." Wajah Rina berubah dari pucat menjadi merah padam. Dia membuka mulut untuk berdebat, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Di meja makan, suasana hening seperti di kuburan. Hanya dipecahkan oleh dengungan AC. Aku menatap Ibu Ratna, wanita yang selama 6 tahun menggunakan masalah anak untuk menekanku. Dan sekarang meringkuk di depanku. Perlahan aku mengeluarkan selembar kertas terakhir dari sampul plastik dan meletakkannya tepat di depan Bima. Itu rekam medisnya. Dan ini yang aku sembunyikan selama 6 tahun untuk melindungi namamu. Bima terpaku. Tangannya terlihat jelas gemetar. Melihat namanya di kertas itu, aku mendengar suaraku sendiri. Lebih dingin dan lebih jernih dari sebelumnya. Tahun itu, dokter menyimpulkan bahwa kemungkinanmu untuk punya anak secara alami sangat kecil. Aku tahu, dan kamu juga tahu, tapi ibumu tidak, keluargamu juga tidak. Aku sudah menanggung stigma sebagai wanita mandul demi dirimu selama bertahun-tahun, supaya kamu tetap menjadi anak yang sempurna di mata ibumu, dan sebagai gantinya, kamu biarkan seluruh keluargamu menginjak-injakku, menipuku, membohongiku. Bahkan kamu mencoba membuatku menandatangani surat-surat yang merugikanku demi menyelesaikan masalah rumahmu. Ibu Ratna menatap putranya dengan bibir gemetar. "Bima, apa ini benar?" Bima tidak bisa menjawab. Dia duduk di sana seperti bayangan yang kulitnya baru saja dikelupas. Aku melipat kertas itu, menaruhnya di atas meja, dan mengucapkan kalimat terakhir yang sudah lama kusimpan. Aku pergi bukan karena jijik dengan kehamilan itu. Aku pergi karena dari awal sampai akhir, keluarga ini telah memperlakukanku seperti tumbal. Kalian ingin aku memikul semua rasa malu kalian? Tapi aku sudah cukup memikulnya. Tidak ada yang menghentikanku, mungkin karena mereka terlalu syok, atau mungkin karena untuk pertama kalinya mereka sadar bahwa orang yang mereka pikir akan menahan segalanya selamanya sebenarnya sudah bangkit sejak lama. Aku menyeret koperku menuju pintu. Bibi Sari mengikutiku hingga ke ambang pintu dengan mata merah, tapi tanpa menghalangiku. Dia hanya berkata pelan, "Pergilah, keponakanku. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Sayangi dirimu sendiri dulu." Aku mengangguk dan masuk ke dalam lift. Pintunya tertutup, memantulkan wajahku, pucat setelah berbulan-bulan menderita, tapi dengan tatapan yang lebih bersinar dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian aku pindah ke Bali untuk proyek baru.
Dan kemudian aku dikirim ke Lombok untuk mengawasi sebuah resor hotel besar. Aku membenamkan diri dalam pekerjaan yang padat, tapi dengan pikiran yang jernih, tanpa perlu mendengarkan sindiran saat makan malam. Tanpa harus berpura-pura menjadi sosok pengertian yang menoleransi hal yang tidak bisa dimaafkan. Luka itu tidak sembuh dalam semalam. Tapi setiap hari, aku merasa aku bisa berdiri lebih tegak lagi. Adapun mantan keluarga iparku, mereka mulai hancur. Seperti yang sudah kuduga, Ibu Ratna mengalami komplikasi pada kehamilannya karena risiko tinggi dan tekanan, dan akhirnya keguguran. Cerita itu akhirnya bocor di kalangan keluarga dengan cara yang tak seorang pun bisa membendungnya lagi. Bima menghadapi masalah baik di tempat kerja maupun secara finansial. Rina kehilangan pengaruhnya. Karena ambisinya menjadi terlalu mencolok, Bibi Sari adalah satu-satunya yang menjaga martabat, tapi dia hanya membantu sebatas nuraninya saja, tanpa menutupi apapun lagi. Pelajaran dari hidup ini terkadang sangat sederhana. Jangan menggunakan moral untuk menindas orang yang baik. Jangan jadikan bakti kepada orang tua sebagai alasan untuk memaksa orang lain berkorban tanpa syarat. Dan, di atas segalanya, jangan pernah berpikir bahwa orang yang bertahan dalam diam melakukannya karena dia lemah. Ada orang yang diam untuk waktu yang lama karena mereka masih percaya pada kasih sayang dan rasa hormat. Tapi ketika keyakinan itu habis, mereka akan pergi dengan lebih mantap dari siapapun. Ya,